Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Pak Cik. Pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat sejarah Pacu Jalur. Bahwa kita tahu Pacu Jalur adalah salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Rantau Kuantan. Sejarah Pacu Jalur berawal pada abad ke-17, di mana jalur pada saat itu merupakan alat transportasi utama bagi warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat, akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan untuk alat angkut hasil bumi seperti pisang, tebu, dan lain-lainnya, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Berselang waktu kemudian muncullah jalur-jalur yang diberi ukiran yang indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayungnya. Ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali menali, selendang, tiang tengah atau disebut juga dengan gulang-gulang, serta lambai-lambai tempat jurumudi berdiri. Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur menjadi tidak sekadar alat angkut saja, namun juga menunjukkan identitas sosial, sebab hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai lalu lintas berhias itu. 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur, yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur. Pada awalnya Pacu Jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati Hari Besar Islam. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya Pacu Jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. Oleh karena itu, Pacu Jalur diadakan setiap bulan Agustus, di sekitar bulan Agustus. Dan dapat digambarkan saat hari berlangsungnya Pacu Jalur, kota jalur bagaikan lautan manusia. Terjadi kemacetan lalu lintas di mana-mana, dan masyarakat yang ada di perantauan akan terlihat lagi pulang kampung untuk menyaksikan Pacu Jalur. Biasanya jalur yang mengikuti perlombaan sampai 100 lebih jalur. Menurut masyarakat setempat, jalur adalah perahu besar yang terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45 orang sampai 60 orang pendayung. Pendayung ini disebut juga anak pacu. Pada masa penjajahan Belanda, Pacu Jalur diadakan untuk memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat, dan untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. Kegiatan Pacu Jalur pada zaman Belanda dimulai pada tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 atau 2 September. Perayaan Pacu Jalur ini dilombakan selama 2 atau 3 hari. Ini tergantung pada jalur yang ikut. Sedangkan arena lomba Pacu Jalur bentuknya mengikuti aliran Sungai Batang Kuantan dengan panjang lintasan sekitar 1 km. Nah, ini 1 km yang ditandai dengan 6 tiang panjang, mulai dari panjang start 1, 2, 3, 4, 5, panjang terakhir panjang 6 itu dinamakan panjang finish. Jalur-jalur ini dilombakan diperkirakan sudah dimulai pada tahun 1903, dan kini Pacu Jalur menjadi agenda tetap pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kini Pacu Jalur menjadi agenda tetap Provinsi Riau
untuk menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara berkunjung ke Riau. Riuh semangat tim pendayung, warna-warni kostum dan dentuman suara meriam penanda mulai berlomba, serta teriakan pemberi semangat support dari jalurnya yang berbatu menjadi daya tarik khasana budaya lokal asli Riau yang pantas untuk dinikmati secara langsung ke tepian Narosa yang ada di Teluk Pantan, Kabupaten Pantan Singi. Itulah tadi sejarah pacu jalur yang ada di Kuansing. Untuk itu kami dari channel Paci mohon pamit. Kami ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.